Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini untuk kembali melanjutkan tanya jawab tentang program sekolah penggerak. Kali ini adalah bagian ke-14, yakni masih terkait penguatan SDM sekolah penggerak. Masalahnya masih tentang in-house training atau IHT. Bagian 14 kita akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 77 sampai 84. Nah, bagaimana pertanyaan dan jawabannya akan saya bagikan melalui share screen berikut ini. Jadi nomor 77 sampai 84 masalah in-house training. Ini nomor 77. Apa tujuan in-house training? Nah, ini tujuan in-house training adalah agar peserta dapat merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru atau pendidik PAUD dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. B. Mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau kepada siswa. C. Mengidentifikasi rasional, tujuan dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diampu. Kemudian mengaitkan peranan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaian siswa dalam arti kebutuhan, kecepatan dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak. D. Mengidentifikasi keterkaitan antara profil atau lulusan dengan visi dan misi sekolah, program dan pembelajaran di kelas, menginvestigasi sumber daya dan tantangan di wilayahnya untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. E. Menerapkan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar dalam pengembangan ATP dan modul ajar serta sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung penerapannya. F. Menggunakan TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, cara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan. Ini tadi tujuan dari pelaksanaan in-house training. Apa capaian pelatihan di in-house training itu? Capaiannya adalah peserta memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam pembelajaran. Berapa lama durasi waktu in-house training? Total durasi IHT adalah 74 jam pelajaran. Kapan waktu pelaksanaan in-house training? Waktunya adalah sebelum tahun ajaran baru dimulai. Jadi setiap awal tahun ajaran baru atau sebelum dimulai tahun ajaran baru, IHT itu dilaksanakan. Siapa peserta
yang menjadi sasaran IHT. Peserta IHT adalah guru atau pendidik PAUD di sekolah penggerak berasal dari kelas yang menjadi sasaran implementasi kurikulum sekolah penggerak tahun 2021. Nah, bukan jenjang PAUD saja ya, PAUD Dikdasmen ya. Jadi jenjang TK itu guru atau pendidik PAUD kelompok A dan B, jenjang SD guru kelas 1, kelas 4, guru mata pelajaran pendidikan agama dan PJOK. Jenjang SMP guru kelas 7, mata pelajaran agama, PPKN bahasa Indonesia, matematika bahasa Inggris, IPA terpadu, IPS terpadu, kemudian PJOK, informatika, seni, dan bimbingan konseling. Untuk jenjang SMA, guru kelas 10, itu untuk pelajaran 2021. Kalau 2022 nanti ya tambah kelas 1, kelas 4, kemudian kelas 3 dan kelas 2 dan kelas 5. Baru tahun berikutnya kelas 3 dan kelas 6. Demikian juga kalau tahun 2022 nanti berarti guru kelas 7 untuk yang baru awal dan selanjutnya guru kelas 8. Demikian juga untuk SMA itu. Untuk tahun 2021 ya kelas 10, tahun berikutnya ya kelas 10, 11 ini mapelnya sama. Jenjang SLB guru ketunaan sesuai dengan jenis ketunaan di satuan pendidikan. Selain sasaran di atas, guru lainnya pada sekolah penggerak juga dapat memberikan informasi tentang program sekolah penggerak dan implementasi pembelajaran di sekolah penggerak melalui kegiatan sosialisasi. Jelas ya? Kemudian nomor 82, bagaimana moda pembelajaran IHT? Apa daring, apa luring? IHT dilakukan secara daring dan atau luring sesuai kondisi satuan pendidikan masing-masing. Jadi diberi kebebasan, boleh daring, boleh luring, atau kombinasi daring dan luring. Jika dilakukan secara daring, maka satuan pendidikan memilih platform yang sesuai dengan kondisi dan sarana prasarana di satuan pendidikan masing-masing. Jika dilakukan secara luring, maka satuan pendidikan dapat mengatur waktu pelaksanaan pelatihannya. Nomor 83, siapa saja yang terlibat dalam IHT, kemudian apa peran, tugas, dan tanggung jawab unsur terkait. Ini yang terlibat dalam kegiatan IHT itu Ditjen GTK. Tupoksinya adalah membuat NSPK, membuat panduan IHT, melakukan kegiatan penjaminan mutu, mengkoordinasikan IHT dengan para pemangku kebijakan terkait capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran terkait ya, jadinya mengkoordinasikan IHT dengan para pemangku kebijakan terkait saja ya. Kemudian P4TK dan LPPKS. Apa tupoksinya? Mengkoordinasikan penyelenggaraan IHT dengan satuan pendidikan dan dinas pendidikan terkait. Yaitu tentang waktu pelaksanaan IHT, mekanisme pelaksanaan IHT di satuan pendidikan, kemudian rencana anggaran untuk pelaksanaan IHT. Kedua, tugas dari P4TK dan LPPKS-PS ini mengkoordinasikan pendampingan IHT, yakni meliputi tugas pendamping, manajemen, instruktur, dan admin, kemudian waktu pelaksanaan, dan jadwal pendampingan terpadu. Ketiga, menerima dan melakukan review laporan pelaksanaan IHT. Jadi menyediakan template laporan IHT sesuai dengan panduan, kemudian
mengatur bagaimana mekanisme pelaporan, dan membuat template laporan pendampingan. Kemudian yang lain yang terlibat adalah Dinas Pendidikan, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan IHT dengan satuan pendidikan terkait. 2. Menerima dan melakukan review laporan pelaksanaan IHT. Kemudian terlibat juga pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu menjadi bagian dari komite pembelajaran serta menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana implementasi pelaksanaan IHT yang telah ditentukan satuan pendidikan. Pengawas juga memiliki tupoksi memonitor pelaksanaan IHT dengan cara mengisi lembar evaluasi yang tersedia. Kemudian ada pengajar IHT, yaitu komite pembelajaran. Tupoksinya adalah memonitor keaktifan peserta dalam pembelajaran, mengevaluasi proses belajar peserta, memberikan umpan balik terhadap tugas peserta, memberikan nilai sikap pengetahuan dan keterampilan peserta, mengolah nilai akhir peserta, dan melaporkan hasil pelaksanaan IHT kepada UPT dan Dinas Pendidikan. Ada juga di situ instruktur nasional dan narasumber BIMTEK. Itu instruktur nasional dan narasumber BIMTEK itu menjadi tempat bertanya bagi komite pembelajaran terkait materi kunci dalam IHT. Kedua, mendukung pelaksanaan IHT dengan membagikan sumber belajar dan strategi fasilitasi yang efektif. Kemudian ada koordinator pelatih ahli. Itu melakukan monitoring pelaksanaan IHT, melakukan pelaporan evaluasi pelaksanaan IHT melalui jalur yang dijelaskan pada alur pelaporan. Kemudian ada peserta IHT. Peserta IHT itu tupoksinya adalah mengikuti seluruh materi sesuai jadwal, melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kolaboratif, mengerjakan tes awal dan tes akhir, menyelesaikan dan mengumpulkan seluruh tugas dan tagihan, dan yang kelima, mengisi instrumen evaluasi pengajar dan pelaksanaan IHT. Pertanyaan terakhir dari bagian ke-14 ini yakni nomor 84. Jadi bagaimana rencana anggaran untuk pelaksanaan IHT tersebut? Pelaksanaan anggaran 84, maaf ya. Nah, ini ya. Peserta IHT yang mendapatkan bantuan konsumsi adalah guru kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Semua mapel. Ya. Kemudian bagi sekolah yang tidak memiliki sasaran IHT dapat langsung melaksanakan workshop penyusunan kurikulum operasional sekolah dan tidak mendapatkan bantuan konsumsi. Ya. Nah, kiranya sampai di sini bagian ke-14 sudah kita bahas tentang tanya jawab nomor 77 sampai 84. Mudah-mudahan menjadi semakin jelas tentang apa dan bagaimana itu program sekolah penggerak, khususnya terkait dengan penguatan SDM sekolah, kaitannya dengan masalahnya terkait dengan IHT atau in-house training. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.